Kalau yang satu ini, saudara, tim SAR gabungan di Bandar Lampung terus mencari anak balita yang berusia 2 tahun 6 bulan. Sebelumnya anak balita itu hanyut terbawa arus drainase saat hujan deras. Ini ketutup semua perumahan ini, Bang, sampai ke sana gorong-gorongnya. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Damkar, serta relawan terus berupaya melakukan pencarian terhadap anak balita berusia 2 tahun 6 bulan yang hanyut terbawa arus drainase saat hujan deras. Tim gabungan yakni menyusuri drainase ke aliran sungai yang mengalir hingga Kabupaten Lampung, Selatan Lampung. Kepala Kantor Basarnas Lampung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya pencarian dengan 6 tim yang bergerak melakukan pencarian di 2 sektor. Saya tadi kebetulan langsung menyusuri ya. Ini tidak terlalu jauh sebetulnya sampai ke rawa itu ya. Namun demikian kan ini berputar nih. Jadi banyak poin-poin yang memang kita curigai. Oleh karena itu saya tegaskan kepada teman-teman yang di lapangan nanti bahwa lakukan penelusuran awal ya, lebih diintensifkan, kemudian lebih teliti sehingga area-area yang kita curigai ya korban tersangkut di sana atau terdampar di sana ini kita bisa lakukan secara teliti. Sementara itu, anak balita berusia 3 tahun di Madiun, Jawa Timur yang dilaporkan hilang pada Sabtu lalu akhirnya ditemukan. Korban ditemukan meninggal dunia di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro. Usai dievakuasi petugas, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Padangan Bojonegoro untuk identifikasi dan dilakukan visum. Kepulangan jenazah pada Senin malam disambut haru oleh kerabat dan tetangga korban. Menurut keterangan polisi, dari hasil visum yang dilakukan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kriminalitas atas kematian korban. Diduga sebelumnya korban lepas dari pengawasan keluarga dan berjalan ke arah sungai hingga terjatuh dan terpeleset arus sungai yang deras. Yang menemukan BPBD Ngerau, terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Padangan. Dicek persis apa yang pakai pakaian Doraemon, akhirnya keluarganya kita dekatkan. Sudah 3 hari sudah meninggal. Sudah dilakukan visumnya? Sudah, langsung visum. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya ya, orang 3 hari meninggal ya, baunya kan. Terus hasil visum ada tanda-tanda kriminalnya? Tidak ada. Berarti murni kecelakaan air. Air. Petugas juga mengingatkan orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak saat bermain di sekitar rumah, terutama ketika hujan deras untuk menghindari kejadian serupa terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat berita selanjutnya, saudara. Usai seorang santrinya meninggal dunia akibat dikeroyok oleh rekan sepondoknya, pihak pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur angkat bicara. Pondok pesantren pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Polisi juga telah menetapkan 17 santri sebagai tersangka yang semuanya di bawah umur. Pimpinan Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Kabupaten Blitar, Jawa Timur angkat bicara usai salah satu santrinya meninggal dunia. Pihak pondok menyayangkan aksi penganiayaan yang terjadi di dalam pondok pesantren. Sebelum aksi pengeroyokan, antara korban dan para pelaku sudah dilakukan mediasi. Korban juga mengakui dirinya hilaf mengambil uang saku rekannya. Namun, pengakuan itu tidak membuat para pelaku menerima alasan korban. Malam hari usai mediasi, korban dianiaya bersama-sama di sebuah ruangan kosong. Pihak pondok pesantren tidak mengetahui adanya penganiayaan itu. Pihak Ponpes mengetahui kejadian setelah salah satu pelaku panik dan memberitahu kalau korban tak sadarkan diri. Pihak pondok yang mengetahui hal itu langsung membawa korban ke rumah sakit. Ternyata ada pengakuan dari pihak korban kalau dia melakukan sebuah kesalahan pondok seperti itu. Lantas karena tidak mungkin karena para korban atau para korban yang kemudian menjadi pelaku itu tidak tahu bahwa terjadi persidangan dan pengakuan, dan kemudian mereka karena namanya juga anak-anak ya Pak, ini dimaklumin mawon, mereka kemudian melakukan tindakan seperti itu. Sebenarnya motif mereka adalah untuk membuat jerah. Mungkin karena memang anak-anak, naluri dan juga nalar mereka itu tidak sinkron, sehingga kebablasan mungkin seperti itu. Duka tak terbendung dirasakan oleh keluarga korban penganiayaan santri di Blitar, Jawa Timur. Korban yang berusia 14 tahun dianiaya 17 rekannya di ruangan kosong sebuah pondok pesantren hingga meninggal dunia pekan lalu. Para pelaku menuduh korban kerap mencuri hingga emosi dan melakukan penganiayaan.
Meski sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa korban tak dapat ditolong. Polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang dan menetapkan 17 santri sebagai tersangka. Telah ditetapkan sejumlah 17 orang sebagai tersangka terkait masalah kejadian terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak. Diduga korban ini melakukan pencurian di teman-temannya, mengakibatkan akhirnya teman-temannya melakukan tindak pidana berupa pengeroyokan tersebut, sehingga yang awalnya terjadinya luka berat terhitung pada tanggal 7 Januari tahun 2024 korban meninggal dunia. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum berat. Pemeriksaan polisi dilakukan secara khusus lantaran para pelaku masih di bawah umur. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.